Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baid Al-Magdis. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan jurnal yang telah kami buat, di mana jurnal tersebut berjudul Klasifikasi Kualitas Air menggunakan metode KNN dan Naive Bayes. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Evan Ananda Putra. Kepadanya saya persilahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Ananda Putra. Di sini saya akan memulai materi ini. Di sini yang pertama itu ada abstrak atau yang biasa dikenal dengan contoh, cermin atau acuan adalah sebagai berikut. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, namun tidak semua air aman untuk dikonsumsi, sehingga diperlukan adanya identifikasi kualitas air yang baik untuk dikonsumsi. Klasifikasi merupakan salah satu teknik data mining di mana dapat membangun model dari sampel data menjadi satu kelompok yang sama. Klasifikasi memiliki banyak algoritma yang sering digunakan seperti algoritma Naive Bayes dan K-nearest neighbors atau KNN. Pengertian ini menggunakan dataset kualitas air dengan dua algoritma, yaitu Naive Bayes dan KNN. Kedua algoritma ini akan dilakukan perbandingan pada proses klasifikasi data untuk mengetahui metode mana yang paling akurat, dilihat dari tingkat akurasi yang paling tinggi. Yang pertama ada pendahuluan. Data mining merupakan salah satu metode untuk menentukan pola tertentu dari sekumpulan data yang berjumlah besar. Data mining memiliki banyak sekali teknik, salah satunya teknik klasifikasi. Klasifikasi merupakan teknik pembelajaran data untuk menghasilkan prediksi nilai dari serangkaian atribut. Klasifikasi banyak digunakan untuk memprediksi kelas pada label tertentu, yaitu dengan mengklasifikasi data atau membangun model berdasarkan training set dan nilai-nilai atau label kelas dalam mengklasifikasi atribut tertentu. Penelitian ini menggunakan data kualitas air menggunakan data water potability dengan tipe data XLS berisi data kualitas air dengan value yang berbeda-beda pada 10 atribut. Atribut potability merupakan atribut yang diberi label sebagai hasil conclusion apakah air tersebut aman atau tidak aman untuk diminum dengan presentasi dari masing-masing value atribut yang ada pada data tersebut. Yang kedua ada landasan teori. Data mining adalah proses mengekstrak informasi untuk memperoleh informasi yang baru. Penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan teknik data mining yang mengimplementasikan metode KNN dan Naive Bayes. Algoritma KNN merupakan metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan data yang sudah terklasifikasikan. Sebelumnya, algoritma klasifikasi KNN merupakan metode untuk mengklasifikasikan objek yang didasarkan pada data latih yang memiliki jarak terdekat. Untuk rumus pencarian jarak dengan metode rumus Euclidean adalah seperti gambar di bawah. Naive Bayes Classifier adalah metode dalam data mining untuk mengklasifikasikan data. Cara kerja metode Naive Bayes Classifier merupakan perhitungan atau probabilitas konsep dasar Naive Bayes menggunakan teorema Bayes, yaitu teorema yang digunakan untuk statistika, yang digunakan untuk menghitung suatu peluang. Naive Bayes Classifier menghitung peluang dari satu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang ada di menentukan kelas yang paling optimal. Untuk rumus Naive Bayes ada seperti gambar di bawah. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Aryanata Wijaya. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Aryanata Wijaya. Saya akan melanjutkan materi dari Evan Ananda Putra. Metode penelitian dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur, kemudian dilakukan diskusi dan juga konsultasi. Dari diskusi dan konsultasi kita akan melakukan pengumpulan data, kemudian data akan diolah dan hasilnya itu adalah hasil dan pembahasan. Kemudian dari hasil dan pembahasan berlanjut ke kesimpulan dan saran. Kemudian hasil dan pembahasan berikut adalah datasetnya.
Data yang digunakan adalah 3277, tipe data XLS, pH air 1, 0 sampai 14, kemudian hardness, solid, chloramine, sulfate, dan conductivity. Kemudian ada juga organic carbon, turbidity, dan portability atau sifat dapat diminum, menunjukkan apakah air dapat aman untuk dikonsumsi manusia, dapat diminum 1, dan tidak dapat diminum 0. Atribut pH sampai dengan kekeruhan merupakan tipe data real, dan atribut portabilitas merupakan tipe data integer dan dijadikan label. Kemudian pre-processing dan labeling, berikut adalah ada gambarnya. Data yang diperoleh pada penelitian ini perlu dilakukan proses dan pre-processing. Mengetahui sifat dari teks data yang dikumpulkan sebelumnya, maka dilakukan proses labeling data. Atribut yang diberi label dalam penelitian ini adalah portability, merupakan atribut yang menunjukkan apakah air aman untuk dikonsumsi manusia atau tidak. Air yang layak diminum adalah 1, dan air yang tidak dapat diminum adalah 0. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bait Al-Maqdis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Aryana Tawijaya, yaitu pada bagian hasil dan pembahasan. Kali ini saya akan melanjutkan pada bagian read data dan validasi. Seperti yang kita lihat bersama, di sini ada dua operator. Yang pertama yaitu operator read Excel, yang gunanya untuk membaca file dataset yang berupa Excel atau XML. Nah, di samping sini juga ada operator validasi untuk memudahkan kita dalam membagi proyek kita menjadi dua bagian, yaitu yang di sini kita gunakan yaitu algoritma naive Bayes dan KNN. Selanjutnya yaitu uji coba naive Bayes. Seperti pada gambar di samping, kita bisa lihat bersama tampilan rapid manner pada bagian naive Bayes. Nilai akurasi dari proses split data tersebut dihitung dengan menggunakan rapid manner. Hasil pengujian confusion matrix dengan menggunakan model naive Bayes untuk data training yaitu sebesar 90% dan data testing sebesar 10% dari total 3277 data. Nah, untuk hasil dari naive Bayes bisa kita di bagian bawah sini. Berdasarkan gambar di bawah ini diketahui dari 3277 data klasifikasi kualitas air, 90% dijadikan sebagai data training dan 10% sebagai data testing. Hasil data testing pada label confusion matrix di atas ada 522 data diprediksi negatif, tidak dapat diminum atau 0. Maka hasilnya sesuai dengan prediksi yaitu negatif. 340 data diprediksi negatif, tetapi hasilnya adalah positif, dapat diminum atau 1. Sedangkan ada 49 data yang diprediksi dapat diminum, tetapi hasilnya adalah negatif, dan 72 diprediksi positif atau dapat diminum atau 1, maka hasilnya sesuai dengan prediksi yaitu positif. Tingkat akurasi dengan menggunakan naive Bayes adalah 60,43%. Itu merupakan nilai akurasinya. Sedangkan hasil perhitungan divisualisasikan dengan kurva ROC naive Bayes. Kurva ROC pada gambar di samping mengekspresikan confusion matrix di mana garis horizontal adalah false positif dan garis vertikal adalah true positif. Dari gambar grafik erosi dengan nilai UAC sebesar 0,615 di mana hasil tersebut termasuk ke dalam hasil good classification. Dan di bawah sini, dari seluruh hasil percobaan dari data training dan data testing menggunakan naive Bayes, maka dihasilkan tabel sebagai berikut. Di mana pada percobaan pertama
Data trainingnya ada 90% dan data testing ada 10%. Akurasi yang didapatkan yaitu 60,43% dan AUC-nya yaitu 0,615. Untuk percobaan kedua dengan data training 80% dan testing 20%, maka hasil akurasi yang didapatkan yaitu 59,92% dan AUC-nya sama yaitu 0,615. Percobaan ketiga dengan data training 70 dan testing 30, akurasinya 60,2%, AUC-nya 0,616, berbeda 1 daripada sebelumnya. Dan terakhir percobaan keempat yaitu training 60% dan testing 40%, akurasi yaitu 60,33% dan AUC-nya yaitu 0,614, berbeda 1 dari pada sebelumnya juga. Selanjutnya ada uji coba Canner Snakeborns atau disingkat KNN. Nah, untuk tampilan rapid manner-nya bisa kita lihat bersama di samping sini. Nilai akurasi dari data training dapat dihitung dengan menggunakan rapid manner dikarenakan bahwa nilai K sangat berpengaruh terhadap hasil akurasi. Namun semakin tinggi nilai K yang dimasukkan, maka semakin rendah hasil akurasi yang didapatkan. Pendekatan sederhananya untuk menentukan nilai K adalah K sama dengan akar N, di mana akar N di sini yaitu jumlah data, yaitu 3277 data. Apabila diakarkan maka hasilnya yaitu 57 dengan jumlah data training bagi pembentuk model untuk data testing. Oke, nilai akurasi dari proses data tersebut dihitung dengan menggunakan rapid manner. Hasil pengujian confusion matrix dengan menggunakan model naive Bayes, maksud saya dengan menggunakan model KNN untuk data training 90% dan data testing 10%. Dari total 3277 data dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel samping, diketahui dari 3277 data klasifikasi kualitas air, 90% kembali lagi dijadikan sebagai data training dan 10% sebagai data testing. Menentukan nilai K dari data training yaitu 57. Hasil data testing pada tabel qualification matrix di atas ada 519 data diprediksi negatif, tidak dapat diminum atau 0, maka hasilnya sesuai dengan prediksi yaitu negatif. 377 data diprediksi negatif tapi hasilnya adalah positif, sedangkan ada 52 data yang diprediksi dapat diminum tetapi hasilnya adalah negatif, dan 35 diprediksi positif, maksudnya dapat diminum atau 1, maka hasilnya sesuai dengan prediksi yaitu positif. Tingkat akurasi dengan menggunakan algoritma KNN ini adalah 56,36%. Dan di sini kita juga bisa melihat secara bersama-sama grafik ROC-nya, yaitu dimana pada grafik ROC tersebut kita bisa lihat nilai AUC sebesar 0,490, di mana diagnosa tersebut termasuk failure. Nah, dan di sini juga ada data hasil percobaan KNN, di mana ada 4 kali percobaan. Percobaan pertama dengan data training 90% dan 10%, akurasinya 56,36% dengan AUC 0,49. Percobaan kedua training 80% dan testing 20%, akurasinya 56,87% dan AUC-nya 0,503. Percobaan ketiga dan keempat bisa dilihat sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Lingga Aryadi. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Lingga Aryadi. Saya akan melanjutkan materi dari Baik Armadi.
Hasil akurasi. Analis perbandingan akurasi water quality menggunakan data hasil kalibrasi dengan Caners, Neckboard, dan Navi Bayes menunjukkan bahwa Navi Bayes merupakan metode yang menghasilkan tingkat akurasi paling tinggi, yaitu 60.443%. Untuk verifikasi data kualitas air yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan Caners, Neckboard sebesar 56.36%. Kesimpulan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil perbandingan tingkat keakuratan dari metode penelitian yang digunakan, yaitu Caners, Neckboard, dan Navi Bayes. Metode kalibrasi Navi Bayes pada penelitian ini lumayan cukup baik, digunakan menghasilkan tingkat akurasi di atas 60%. Namun untuk mendapatkan hasil akurasi yang lebih maksimal, untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode lain. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baid Almadi. Baiklah, itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.